kepada seorang muslim sesuatu, kegembiraan segala macam, ini adalah pahalanya besar, ya. Pahalanya besar. Maksud dalam ini adalah menghiburnya di saat sedih. Kalau kita ada sedih, tanya, kenapa sedih? Ada sesuatu yang bisa saya bantu, misal. Kemudian membantu di saat sulit, ya, apapun sifatnya. Mendukung di saat terzalimi dan memberikan pertolongan, ya. Kemudian memudahkan juga dalam melaksanakan semua jenis ibadah. Membantu kekurangan dana, orang kalau mau umroh atau mau haji, atau orang kalau mau merenovasi rumah, atau orang mau bayar kendaraan. Mungkin antum punya kelebihan rezeki, ada antum melihat seorang yang penuntut ilmu yang baik, motornya masih belum selesai dan dia masih terikat dengan riba. Sisa berapa akhi? Sekian, baik saya bayarkan. Ini rumah lagi dicicil, berapa saya selesaikan. Bayangkan teman-teman, selama dia pakai motor itu, mobil itu, rumah itu ditinggali, semuanya pahala. Ya kalau rumah itu dia sudah jual, kalau dia tidak jual, dijual pun uangnya tetap berguna. Tapi kalau dia tinggal, anak-anaknya sampai cucu-cucunya, berapa banyak yang didapatkan pahala dari semua itu, ya. Termasuk juga ada yang saya mau singgung tapi bujang-bujang. Ini berita gembira buat antum yang bujang. Ada bujang nggak di sini? Coba yang bujang, saya mau dengar takbirnya coba. Oh sedikit. Pak Yoyo ikut takbir? Sedikit rupanya. Baiklah. Yang jelas membantu orang menikah juga bagus. Ibadah. Kalau ada teman-teman belum menikah, bilang sama dia, belum menikah akhi, baik saya punya saudari, mau nggak? Tawarkan. Daripada saudari antum nikah sama sembarangan laki-laki, kenapa bukan orang satu majelis, gitu kan? Ditawarkan, bilang itu bukan aib menawarkan saudari kita, gitu kan? Bukan aib itu, karena para sahabat melakukan itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat Hafsah cerai dengan suaminya, maka dia keliling mencarikan suami. Dia datangi Utsman bin Affan, Utsman menolak. Dia datangi Abu Bakar, Abu Bakar diam. Maka Umar sempat sedih dan berdoa sama Allah, ya Allah berikan jodoh yang terbaik. Gak bisa tenang, anaknya masih belum punya pasangan suami. Maka kemudian dia berdoa, 3 hari kemudian datang lamaran Nabi SAW. Waktu menikah, Abu Bakar datang lalu mengatakan, hai Umar, kayaknya kamu marah dengan saya. Gara-gara kasus Hafsah nih, gitu kan. Gara-gara kasus Hafsah, kamu tawarkan saya tidak menikah. Kalau bukan, ketahuilah, kalau bukan saya dengar Rasulullah SAW sebut-sebut nama Hafsah, maka mungkin saya sudah menikahinya. Tapi Nabi pernah sebut nama Hafsah, dan itu sebagai adab kepada beliau, saya tidak akan melamarnya. Maka Umar pun akhirnya faham kenapa Abu Bakar waktu itu tidak menerima penawarannya. Tapi itu bukan aib, gitu kan. Dan bagi semua muslim termasuk dianjurkan untuk menikahkan orang-orang yang belum menikah. Baik itu ditawarkan, dimudahkan, dibantu dana, ya, dan segala macam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian, ya, dan orang-orang saleh dari hamba-hamba sahaya kalian laki-laki dan hamba sahaya kalian perempuan. Kalau misalnya dia mengatakan, tapi kan miskin Ustaz, Allah bilang tentang masalah pernikahan, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka miskin, Allah akan berikan kekayaan kepada mereka dari sisinya. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas dan juga maha mengetahui. Kembali ke masalah kita tadi teman-teman sekalian. Intinya yang sedang dibahas dalam dosa besar kita pada malam yang 120 adalah tidak boleh memasukkan kesedihan di dalam hati seseorang. Terutama kalau dalam satu majlis dengan membisik-bisikkan sesuatu. Tapi ingat tadi ayat yang kita baca surah Al-Mujadilah, Allah mengatakan boleh bermunajah atau tanaju, ya, berbicara berdua bisik-bisikan kalau dalam bir dan takwa, ketakwaan dan kebaikan. Saya sudah kasih contoh-contoh tadi, ya, kalau orang berdua sedang diskusi tentang memberikan keputusan kepada orang lain dan itu kebaikan, tidak niat untuk menyedihkan. Kemudian dosen tadi, ya, dan seterusnya, itu semua masuk dalam fenomena bahasan ini, ya. Allahu a'lam. Ini bahasannya, Allahu a'lam. Baik, begitu saja. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini bermanfaat insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.